Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robbi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bangun ruang sisi lengkung atau BRSL Part 2. Ini adalah materi pertemuan ke-6 semester 2 tahun pelajaran 2020-2021, mata pelajaran matematika untuk kelas 9 pada hari ini, Jumat, tanggal 19 Februari 2021. Tetapi sebelum kita mulai, lebih baik jika kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar. Terima kasih. BRSL tentang kerucut. Nah, pengertian kerucut. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi lengkung dan sebuah sisi alas yang berbentuk lingkaran. Bangun kerucut terdiri atas dua sisi, satu rusuk dan satu titik sudut. Perhatikan gambar kerucut sebagai berikut. Di sini ada R. R itu adalah jari-jari alas. Kemudian T. T itu adalah tinggi kerucut. Dan S. S adalah garis pelukis. Contoh-contoh benda yang berada di sekeliling kita yang berbentuk kerucut adalah, perhatikan ini semuanya, semua berbentuk kerucut. Ada konelo, ada topi ulang tahun, ada pembatas jalan, apa itu namanya? Kemudian ada tumpeng nasi kuning, dan ada caping yang dipakai oleh Bapak Petani. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Unsur-unsur kerucut. Kita perhatikan di sini ada tinggi kerucut, itu adalah jarak titik pusat alas dengan titik puncak kerucut. Di sana paling tinggi ada titik puncak, kemudian garis yang miring itu disebut garis pelukis, kemudian sisi lengkungnya kita sebut selimut, dan alasnya yang berupa lingkaran kita sebut alas kerucut. Oke, nomor 2, jaring-jaring kerucut. Sebuah kerucut jika dibuka semuanya, alas dengan selimutnya akan berwujud seperti gambar yang ada di kanan. Di situ ada puncak kerucut, kemudian ada sisi tegak atau selimut kerucut, dan ada sisi alas yang berbentuk lingkaran. Oke, perhatikan. Oke, nomor 3, volume kerucut. Di sini ada gambar tabung, kemudian ada kerucut yang sama ukurannya. Maksudnya, jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut, dan tinggi tabung sama juga dengan tinggi kerucut. Nah, dari hasil praktek menakar sesuatu, bisa gula, bisa air, bisa minyak, bisa beras, bisa pasir, dan sebagainya, ternyata isi tabung sama dengan 3 takar menggunakan takaran kerucut. Itu berarti volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut. Atau volume kerucut sama dengan 1/3 kali volume tabung. Rumus volume kerucut, perhatikan gambar kerucutnya, ada R, ada T, dan ada S. Volume sama dengan 1/3 kali pi R kuadrat T. Itu maaf, 2-nya kurang naik. Kemudian luas alas karena berbentuk lingkaran berarti pi R kuadrat. Dan luas selimut berarti pi RS. Nah, luas permukaan seluruhnya berarti luas selimut ditambah dengan luas alas menjadi pi R kali S ditambah R. Oke. Keterangannya, L adalah luas permukaan kerucut, Pi-nya itu adalah 22/7 atau 3,14, R-nya jari-jari, T-nya tinggi kerucut, dan S-nya garis pelukis.
Nomor 4. Luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut karena di sini terdiri dari dua sisi, yaitu luas alas yang berupa lingkaran, kemudian dengan luas limut. Berarti luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas limut. Berarti L sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS. Karena ada pi R keduanya, berarti kita distributif perkalian terhadap penjumlahan. Berarti pi R kali R ditambah S. Hubungan antara garis pelukis S, jari-jari alas R, dan tinggi tabung T adalah, nah, kalian perhatikan di sini ada segitiga TOB. Segitiga TOB, siku-siku di O, kemudian sisi siku-sikunya adalah R dan T. Dan S merupakan sisi miring. Jadi rumusnya adalah memakai teorema Pythagoras. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. R sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi T kuadrat. Kemudian T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Ini adalah teorema Pythagoras yang paling panjang adalah sisi miring atau S sebagai garis pelukis kalau di kerucut. Untuk lebih pahamnya kita sampai ke contoh-contoh soal. Soal yang pertama. Perhatikan gambar di samping. Sebuah kerucut yang berjari-jari 14 cm dan tingginya 21 cm, hitunglah volume kerucut tersebut. Dan di sini diketahui atau disarankan dengan pi sama dengan 22/7. Oke? Kita coba perhatikan pembahasannya. Diketahui jari-jari alas sama dengan R sama dengan 14 cm. Maka kita pakai pi-nya 22/7 karena 14 merupakan kelipatan dari 7. Kemudian tingginya T sama dengan 21. Untuk rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi 1/3 kali pi R kuadrat T. Sama dengan 1/3, pi-nya 22/7, R-nya 14, karena kuadrat berarti 2 kali, kemudian T-nya 21. Setelah kita hitung, sama dengan 4.312 cm kubik. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 4.312 cm kubik. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari alas 10 dm dengan tinggi kerucut 27 dm. Tentukan volume kerucut tersebut dengan pi 3,14. Oke, perhatikan pembahasannya. Diketahui jari-jari alasnya R sama dengan 10 dm. Nah, kenapa pi-nya 3,14? Karena R-nya bukan kelipatan 7. Oke. Tinggi kerucut sama dengan T 27 dm. Nah, rumus volume kerucut sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi, yaitu 1/3 pi R kuadrat T. 1/3 pi-nya 3,14, R-nya 10 kali 10, T-nya 27. Kita hitung hasilnya 2826 desimeter kubik. Jadi, volume kerucut tersebut adalah 2826 desimeter kubik. Oke, contoh yang ketiga. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari alas 7 cm dengan tinggi kerucut 24 cm. Tentukan A. Panjang garis pelukis. B. Luas permukaan kerucut.
tersebut. Nah, di sini ada keterangan dengan pi-nya 22/7. Oke. Pembahasannya. Diketahui jari-jari alas R sama dengan 7 cm, maka pi-nya 22/7. Tinggi kerucut T sama dengan 24 cm. Oke. Untuk mencari luas kerucut, terlebih dahulu kita mencari panjang garis pelukis S. Dengan rumus, S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan R-nya 7 kuadrat, kemudian T-nya 24 kuadrat, jadi sama dengan akar dari 49 ditambah 576 sama dengan akar 625 sama dengan 25. Jadi untuk mencari luas kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya pi R kuadrat, kemudian luas selimutnya pi RS. Jadi sama dengan pi R dalam kurung R ditambah S. Pi-nya 22/7, R-nya 7, dalam kurung R-nya 7 ditambah 25. Jadi 7-nya bisa dicoret, tinggal 22, 7 ditambah 25 sama dengan 32. Jadi 22 kali 32 sama dengan 704 cm persegi. Jadi luas permukaan kerucut tersebut adalah 704 cm persegi. Oke, kita lanjut. Contoh nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari alas 5 cm dengan tinggi kerucutnya 12 cm. Tentukan panjang garis pelukis, kemudian luas permukaan kerucut tersebut. Dengan keterangan pi-nya 3,14. Oke, pembahasannya. Diketahui jari-jari alas R sama dengan 5 cm, maka pi-nya 3,14. Tinggi kerucut T sama dengan 12 cm. Untuk mencari luas kerucut, terlebih dahulu kita mencari panjang garis pelukis S. Dengan rumus, S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. R-nya 5 kuadrat ditambah T-nya 12 kuadrat. Berarti akar 25 ditambah 144 sama dengan akar 116 sama dengan 13. Oke, untuk mencari luas permukaan kerucut sama dengan pi R dalam kurung R ditambah S. Pi-nya kita pakai 3,14, R-nya 5, R-nya 5, dan ditambah S. S-nya 13. Berarti 15,7 dikali 18 sama dengan 282,6 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut tersebut adalah 282,6 cm persegi. Soal nomor 5. Pada hari Minggu besok, Sandra akan berulang tahun yang ke-17. Dia membuat 50 buah topi ulang tahun dibantu oleh teman-temannya. Jika topinya berupa kerucut berjari-jari 10 cm dan tinggi topi tersebut 24 cm, berapa luas karton yang dibutuhkan Sandra untuk membuat 50 buah topi tersebut? Dengan keterangan pi sama dengan 3,14. Oke, perhatikan pembahasannya. Diketahui jari-jari kerucut R sama dengan 10 cm. Tinggi kerucut T sama dengan 24 cm. Untuk mencari luas selimut kerucut, terlebih dahulu kita mencari panjang garis pelukis S. Dengan rumus S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Sama dengan akar dari R-nya 10 kuadrat, T-nya 24 kuadrat, berarti sama dengan akar 100 ditambah 576 sama dengan akar 676. Berarti sama dengan 26.
luas topi ulang tahun sama dengan luas selimut kerucut. Jadi, luas 50 topi ulang tahun sama dengan 50 kali luas selimut kerucut. Berarti sama dengan 50 kali pi RS. Sama dengan 50 kali 3,14, R-nya 10 dan S-nya 26. Sama dengan 50 kali 816,4 cm persegi. Sama dengan 40.820 cm persegi. Jadi, luas permukaan kerucut atau luas selimut kerucut adalah 40.820 cm persegi. Oke, paham? Oke, kita masuk ke LKPD 5, yaitu BRSL tentang kerucut. Soal nomor 1. Perhatikan gambar kerucut di samping. Sebuah kerucut yang berjari-jari 28 cm dan tingginya 51 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Kemudian di keterangannya adalah pi dengan 22/7. Kalian ketahui dulu apa, tingginya berapa, dan kemudian rumus volume kerucutnya apa. Kemudian dihitung. Soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Sebuah kerucut yang berjari-jari 21 cm dan garis pelukisnya 29 cm. Hitunglah tinggi kerucut, kemudian volume kerucut dengan pi-nya 22/7. Tinggi kerucut, di sana tadi ada rumusnya, berarti T sama dengan akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Kemudian volume kerucut sudah tahu. Oke? Soal nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari alas 15 cm dengan tinggi kerucutnya 36 cm, tentukan panjang garis pelukis, kemudian tentukan luas permukaan kerucut tersebut. Dengan keterangan pi sama dengan 3,14. Oke, yang diketahui apa? Dan cari panjang garis pelukis. Berarti S. S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke, luas permukaan sudah tahu. Soal nomor 4. Perhatikan gambar di samping. Diketahui sebuah kerucut yang berjari-jari alas 14 cm dengan tinggi kerucut 48 cm, tentukan panjang garis pelukis, S, dan luas permukaan kerucut tersebut dengan pi-nya 22/7. Oke, panjang garis pelukis sudah hafal rumusnya. S sama dengan akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Oke. Nomor 5. Pada hari Minggu depan, Cantika akan berulang tahun yang ke-18. Ayah ibunya membuat 80 buah topi ulang tahun dibantu teman-teman Cantika. Jika topinya berupa kerucut yang berjari-jari 8 cm dan tinggi topi tersebut 15 cm, berapa luas karton yang dibutuhkan ayah Cantika untuk membuat 80 buah topi ulang tahun tersebut? Di sini keterangannya adalah pi sama dengan 3,14. Oke ya, coba kalian cari apa dulu yang harus dicari. Silahkan. Ada contohnya di depan. Soal nomor 6 atau soal terakhir. Perhatikan gambar di samping. Sebuah kerucut yang berjari-jari 30 cm dan panjang garis pelukisnya 50 cm. Hitunglah tinggi kerucut tersebut atau T, kemudian hitunglah volume kerucut tersebut atau V, dan luas permukaan kerucut atau L. Dengan keterangan pi sama dengan 3,14. Tinggi kerucut sama dengan T atau akar dari S kuadrat dikurangi R kuadrat. Oke ya, bisa
Nah, kerjakan LKPD 5 BRSL materi kerucut, tulis jawaban kalian di kertas atau buku tugas dengan cara penyelesaiannya. Kemudian difoto dan kirim langsung via WA Ibu, ditunggu paling lambat jam 15.00 atau jam 3 sore. Oke, kalian paham? Terima kasih atas perhatiannya, selamat mengerjakan, semoga sukses, dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.